Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermusyawarah. Musyawarah artinya saling mengingatkan. Karena pintunya ilmu, gudangnya ilmu, itu kata Nabi, aku gudangnya ilmu. Sayyidina Ali itu pintunya. Jadi kalau sekarang kita belajar ilmu ke pondok, pesantren. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk Allah, harus ada mujahadah. Harus ada mujahadah. Apa mujahadah? Menyemal, jimnya jasad, hanya hijrah, D-nya dakwah, baru hidayah. Mujahadah. Tidak ada dapat petunjuk kalau tidak ada proses usaha. Ingin rokok sebatang, usaha nggak? Usaha. Ingin rumah, pengen usaha, ingin punya istri, usaha, ingin agama datang. Jadi kita pun perlu usaha. Usaha apa? Usaha buat Nabi. Usaha Nabi, cara Nabi, maka akan datang agama wujud dalam diri kita. Sesuatu itu ingin datang pada kita, perlu usaha, perlu ada pengorbanan. Harta, diri, waktu, perasaan, sampai nyawa. Ya sampai, karena kata Allah, aku telah memberi harga di orang beriman dengan surga. Aku telah memberi diri kamu, hartamu dengan surga. Jadi kita udah beli, Pak. Harta kita udah beli, udah dikontrak. Diri kita, waktu kita bukan milik kita lagi. Milik siapa? Milik Allah. Tidak akan bagaimana kita jangan sampai harta kita gunakan untuk keperluan, diri sendiri. Harta, waktu, perasaan, tuh, Nah, ini akan dipertanggungjawabkan. Boleh, apa ya usulnya? Pak, ada usulan apa, Pak? Hah? Ada usulan. Ada meminta usulan. Usulan. Apa? Ada meminta usulan. Adabnya meminta usulan bagaimana, Pak? Oh, minta itu usulan ya. Terus apa? Hah? Apa aja? Bebas. Hari ini kita adab bagaimana untuk mendapatkan jemakes. Ya. Jadi kita ini keluar ini bagaimana mengajak orang sama-sama kita. Jangan jadi jemaah mandul. Ya, jadi kita ini harus ada hasil. Ya, kalau nggak lagi kita kawin bertahun-tahun nggak kawin, nggak punya anak gimana? Mandul ya. Nah gitu. Jadi ini jemakes penting. Jemakes sangat. Nah jadi yang mengeluarkan kita tuh orang tuh ikut, bukan karena kita. Bukan karena kita datang usuli, kita ceramahin, bukan. Tapi ini semata daripada kehendak Allah. Maka untuk supaya terwujud di makes ini perlu ada tertib yang harus dijalankan. Pertama, harus ada hubungan antara satu hati antara abab orang tempatan dengan yang ansor dan muhajirin. Orang yang datang muhajirin dan orang ansor itu harus ada hubungan. Kalau enggak akan bisa. Ya, yang pertama harus ada hubungan antara muhajirin dan ansor. Yang kedua harus ada kerjasama antara makmur sama amir. Yang ketiga jemaah dengan orang tempatan. Harus ada kerjasama, harus ada hubungan. Yang keempat antara jemaah dengan orang tempatan itu. Jadi satu hati berapa tuh? Satu antara jemaah dengan jemaah dengan amir, jemaah dengan muhajirin ansor yang bergerak yang keluarnya, dan hubungan jemaah dengan orang tempatan. Itu untuk membentuk satu hati itu membentuk daripada jemakes itu ada diperlukan syarat
harus ada hubungan antara jemaah dengan jemaah. Kemudian harus ada satu pikir, satu risau, satu gerak, satu jazbah. Pikir bagaimana manusia taat pada Allah, bagaimana pikir Rasulullah. Ya, pikir bagaimana. Karena pikir itu begitu Allah tampakkan itu apa? Dengan pikir aja nih hadirin, itu yang tadinya besi bisa terbang. Apa kan tadi pada besi benda mati, tapi terbang atau pikir. Dan dengan pikir juga apa besi bisa ngapung di air, itu kan pikir. Tapi pikir itu pikir yang untuk dunia. Ini pikir akhirat. Bagaimana manusia taat pada Allah? Pikirkan. Isi kita tutup aurat, kamu kita maju agamanya. Pikirkan ya. Itu satu pikir ya. Satu jazbah, semangat, jangan loyo. Karena ini kalau kita saja untuk agama kita nggak ada semangat gimana? Karena Allah ini melihat bagaimana kesembuhan kita. Jadi kita harus satu semangat jazbah. Bahwa kita ini diantar untuk kerja untuk dakwah, bukan yang lain. Ya. Kita diantar untuk ambil kerja tanggung jawab kerja Nabi ini. Apa yang mengajak orang pada Allah? Dulu Nabi yang ambil kerja ini, sahabat. Sehingga kita Islam. Coba kalau sahabat itu nggak mau dakwah, hanya jadi bekah aja. Apa kita Islam? Apa kenal sama Allah kita? Apa ada masjid sekarang? Nggak ada. Mereka bertebaran, ya enggak, dari Mekah, Madinah, ke Eropa, ke Cina, ke Afrika, ke Indonesia. Maka ada di mana? Bukan mereka ibadah aja, enggak mau dakwah. Gimana? Apa kita nggak sama Allah nggak gitu? Di Jawa ini para wali dakwah, ya itu kita sebab. Hari kalau kita nggak dakwah, gimana nanti anak kita cucu kita nggak kenal sama Allah? Ya enggak, kalau nggak dakwah, siapa yang teruskan perjuangan si Rasul kita sekarang penerusnya? Setelah Nabi nggak ada kita. Jadi kita bukan ibadah aja di dakwah itu. Ya enggak, dakwah tugas kita. Baru Allah bantu intan sulha ya syukur wasabit akdamakum. Siapa yang bantu agamaku, aku bantu lagi masalah kita dibereskan. Ya enggak? Mau pengen ini Allah kabulkan, kenapa kita bantu sama Allah? Kita baik sama Cina aja, diri kita nih enak, lagi sama Allah baik, bantu kerjanya, bantu tugasnya ini, itu amal ma'ruf nahi mungkar ya, itu kerjanya. Ya enggak, jadi sekarang Pak hari ini mana-mana maksiat, ya enggak, di mana-mana kemungkaran ini salah kita, bukan salahkan dia. Kita yang tahu tapi diam aja, ya enggak, kita hanya melihat aja, ya enggak, menyentuh aja. Nah, nanti gimana diri? Ya enggak? Nanti nuntut. Isi kita nuntut sama suaminya cuma dikasih makan, minum. Anak kita nuntut bapaknya. Ya enggak? Tetangga nuntut kamu ibadah, kamu rajin enggak pernah ngajak saya. Gimana coba? Apa nanti kita yang bisa kita untuk tuntutan begitu keras? Kita ibadah bukan kita sendiri aja, bukan untuk ngajak Allah. Enggak, memang dia hidayah tangan Allah. Tugas kita itu mengajak ya, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ya, tugas itu mengajak aja ya. Tapi yang ngasih hidayah Allah. Jangan pun kita diri. Nabi kepada pamannya nggak bisa, enggak. Abu Talib nggak bisa ngasih hidayah. Apalagi kita kepada anak kita, kepada kakak kita nggak bisa. Tugas kita hanya mengajak, enggak mengingatkan, ya enggak. Nanti Allah yang merubahnya, Allah yang akan memberikan hidayah. Ya. Ya, pertama satu hati ya antara jemaah dengan jemaah. Ya, yang sekarang terus satu pikir, satu jazbah, satu geraknya sama. Ya. Nah, itu untuk dapat dibakes. Nah, kemudian satu pikir sama apa pikirnya semua orang. Bagaimana kita pikir, bagaimana orang taat pada Allah, pikir semua jemaahnya. Gimana orang tuh mau ke masjid, mau keluar 3 hari, mau keluar 4 bulan, itu pikir. Ya, Allah mudah aja ngajak sekampung bisa kita ajak. Ya, mudah bagi Allah untuk mengajak orang taat pada Allah.
Ya nggak? Tapi kita ini kalau kita orang sekampung kita ajak mau, siapa yang ngurus dia? Ya jadi amirnya ya kan, yang ngasih makan dia gimana? Allah mudah. Jadi kita tuh ngajak dakwah ini maksudnya apa dia? Bagaimana agar dia mengembalikan ke posisi agamanya yang fitrahnya, rumah tangga yang Islam, nah itu pertanian yang Islam, ya enggak? Perdagangan yang Islam, bukan kita meninggalkan usaha kita, bukan meninggalkan dunia kita, bagaimana dunia itu menjadi agama, itu kita ajak gitu deh. Jadi mengkondisikan manusia kehidupan hari-hari menjadi agama, itu kita ajak deh. Kalau enggak, dia sibuk perdagangan tanpa ada ikut peraturan Islam dalam perdagangannya. Dia sibuk dalam pertanian tanpa ikut peraturan pertanian dalam apa? Dalam agama. Dia sibuk dalam rumah ngurus anak istri tanpa mengikuti perintah Allah dalam rumah tangga. Enggak ada. Nah, jadi hari ini bagaimana kita? Kalau hari ini orang bergerak maju sendiri, nggak mau ikut aturan Allah, gimana coba? Coba bayangkan kalau semua masing-masing ikut sendiri, kacau nggak? Kacau. Orang maunya hidup sendiri, nggak mau diatur sama Allah, ya nggak? Nah, jadi kita tuh harus mau diatur. Jadi kalau kita tahu tidak mau diatur, kita sekarang terserah. Jadi kita sekarang mau cara sendiri. Oke, Allah silakan. Mau cara gimana pun oke, kata Allah. Tapi nanti di sono paksa kita kan neraka. Karena di dunia nggak ikut aturan Allah. Atau kita di dunia ikut aturan Allah. Nanti di sana kita akan diberikan kemuliaan surganya Allah. Kan gitu. Di Allah terserah mau apa kayak kata dunia terserah. Ya, tapi nanti akibatnya. Itu ya. Jadi kita senantiasa kita bagaimana, nah, kemudian kita untuk ini kita harus jangan merasa kita itu kalau orang kita ajak bukan kita yang naskil tapi Allah yang naskil. Ini kerja Allah ini. Wallahu khalaqakum ini kerja Allah. Jadi Allah berikan kerja ini dulu para nabi. Dulu hanya ini yang kerjakan hanya para nabi, jadi sekarang nabinya lagi. Nah kita sekarang ya, gimana kembali kita tuh meneruskan daripada kerjanya Rasulullah pada sekarang umatnya. Jadi kalau dulu nabi, sekarang dulu 100 nabi telah mengusahakan atas agama. Ya dengan usaha mereka nabi telah berhasil mengajak sahabat itu diajak pada 124.000 sahabat itu. Nah, di Juara itu Nabi telah berhasil mengumpulkan sahabat 124 sahabat. Awalnya Nabi sendirian tadi. Awalnya Nabi sendirian ya. Tapi Nabi berhasil mengajak mengumpulkan mentasil sahabat dari 1 sampai 124.000 sahabat. Itu perjuangan Nabi dan sahabatnya. Ya. Nah, kita sekarang meneruskan dia. Kita sekarang nampak tilas. Bagaimana kita sekarang hari ini untuk senantiasa mengikuti nampak tilas perjuangan baginda Rasulullah dan juga para sahabatnya. Salah ya. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.